Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama ada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang tergabung dalam federasi ini adalah sebagai berikut. 1. Negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. 2. Satu-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Aceh Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Yang ketiga, ada daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949. Yang kedua ada kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali dalam NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Bersama dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. Yang ketiga ada gangguan keamanan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan terjadi tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. Yang kedua ada pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Nah, yang kedua ada Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan
ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Daerah yang ketiga ada Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Beureu yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberitahuan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureu sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakannya dengan sebuah kesatuan rakyat yang tertindas. Pada tahun 1945 Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia yang ditunjuk sebagai panglima tertinggi TII. Pada tahun 1963 pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan biaya masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javaanse Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. Masalah yang kedua ada blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor. Dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Yusuf Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam kurun waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah penggantian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.
menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. Upaya yang ketiga yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan seni pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penemu pesan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah,